Halo adik-adik semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang jurnal khusus perusahaan manufaktur, yaitu jurnal penerimaan kas. Pertama sekali, kita harus mengetahui apa itu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memiliki kegiatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan jasa dan dagang. Kegiatan tersebut meliputi pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dan penjualan barang jadi. Jurnal khusus perusahaan manufaktur meliputi yang pertama, jenis jurnal khusus perusahaan manufaktur yang mempelajari jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Kemudian yang kedua, posting transaksi ke jurnal khusus yang mempelajari transaksi perusahaan manufaktur dan posting jurnal khusus. Kemudian, apa itu jurnal khusus? Jurnal khusus diartikan sebagai jurnal yang berfungsi untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan yang rutin dan sering terjadi dalam perusahaan. Pada praktiknya, penggunaan jurnal khusus digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan transaksi yang terjadi dalam perusahaan ke dalam buku jurnal khusus sesuai jenis transaksi. Adapun tujuan dalam perusahaan manufaktur menggunakan jurnal khusus yaitu untuk memudahkan dalam pencatatan transaksi sehingga dapat dengan mudah melakukan posting ke dalam buku besar. Jenis-jenis jurnal khusus. Pada dasarnya, jenis jurnal khusus pada perusahaan manufaktur terdiri atas beberapa jenis, yaitu yang pertama, jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, yang kedua, jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, yang ketiga, jurnal pembelian atau purchase journal, dan yang keempat, jurnal penjualan atau sales journal. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari segala sumber penerimaan atau semua transaksi yang bersifat menambah kas. Contoh transaksi penerimaan kas adalah penjualan tunai, penerimaan pelunasan piutang, pengembalian barang yang telah dibeli secara tunai, dan lainnya. Contoh transaksi penerimaan kas. Yang pertama, penjualan tunai. Contohnya, dijual produk jadi secara tunai sebesar 15 juta rupiah. Apabila dalam perusahaan manufaktur terdapat transaksi penjualan barang secara tunai, maka transaksi tersebut menyebabkan kas perusahaan bertambah, dicatat dalam kolom debit, serta penjualan pada kolom kredit. Yang kedua, penerimaan pelunasan piutang. Contohnya, diterima pelunasan piutang dari UD Usaha Jaya atas faktur nomor FJ 116 sebesar 6 juta rupiah. Apabila dalam perusahaan manufaktur terdapat transaksi pelunasan piutang, maka kas bertambah diletakkan pada sisi debit dan berkurangnya piutang dagang yang diletakkan pada sisi kredit. Yang ketiga, pengembalian barang yang telah dibeli secara tunai. Contohnya, dikembalikan bahan baku yang dibeli dari PT Tani sebesar 8 juta rupiah. Apabila dalam perusahaan manufaktur terjadi pengembalian barang yang telah dibeli secara tunai, maka akan mengakibatkan kas perusahaan bertambah diletakkan pada sisi debit dan retur pembelian diletakkan pada sebelah kredit. Adapun bentuk jurnal penerimaan kas dapat adik-adik lihat di berikut ini. Yang kedua yaitu jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat semua pengeluaran kas ke berbagai pos pengeluaran. Contoh transaksi pengeluaran kas adalah pembelian tunai, biaya air, biaya listrik, biaya angkut, serta biaya gaji dan upah. Berikut adalah bentuk jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga ada jurnal pembelian atau purchase journal. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat pembelian barang secara kredit. Dalam perusahaan manufaktur, pembelian barang yang dimaksud adalah pembelian bahan baku dan bahan penolong. Berikut adalah bentuk jurnal pembelian. Yang keempat ada jurnal penjualan atau sales journal. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk jadi atau barang dagang secara kredit. Berikut adalah bentuk jurnal penjualan. Kemudian, jurnal umum atau general journal. Jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Seperti yang kita ketahui, berikut adalah bentuk dari jurnal umum. Sekian materi kita tentang jurnal penerimaan kas. Terima kasih sudah menonton.